nama Yesus. Bertepuk tangan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit. Terima kasih Tuhan. Hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Amin, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Setiap kita yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Yesus, Yesus hidup. Yes, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau bangkit, Engkau hidup supaya kami memperoleh kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkaulah satu-satunya juru selamat atas kehidupan kami.
Sungguh kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan Tuhan, besar mulianya nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
Dia. Naikkan semua pujian penyembahan kita bagi Yesus. Mari kita sembah dengan kata-kata kita sendiri. Kita naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, besar setiamu Tuhan. Oh, Kaulah juru selamat kami. Kaulah juru selamat kami. Shalom, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar pada edisi April hari ini. Ya, Bapak Ibu, tidak ada yang lebih mengharukan daripada menyaksikan sang buah hati menjadi kebanggaan hati. Penting untuk seorang anak memahami identitas ilahi di dalam kehidupan mereka, yang tentunya akan membawa masa depan mereka menyenangkan Tuhan dan manusia. Selamat datang di dalam webinar MDC Family bulan April kali ini dengan judul Raising Divine Generation. Ya, dengan narasumber Bapak Benyamin Raharjo dan Ibu Indahyani Raharjo. Terlebih dahulu saya menyambut Bapak Ibu dari Surabaya, kemudian juga dari Denpasar, Sidoarjo, Bandung, Batu,
dari Malang, Gresik, Kediri, Purwakarta, Jakarta, Manokwari, Papua, Pasuruan, Magelang, Tangerang, dan masih banyak area yang mungkin saya tidak atau belum sebutkan. Selamat datang buat Bapak Ibu semuanya. Webinar ini disponsori oleh GKPB Masa Depan Cerah Surabaya, Sekolah Masa Depan Cerah, CHB Center, dan juga Shine Ladies Fellowship. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan dan sharingnya ya perihal topik hari ini di dalam kolom Q&A yang sudah disediakan. Baik, segera akan kita mulai webinar kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk memulai di dalam doa. Silakan. Mari Bapak Ibu kita sepakat sehati berdoa memberkati webinar pada sore hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk momen yang spesial kami boleh bergabung di dalam webinar keluarga ini dengan tema Raising Divine Generation. Kami sadar sebagai orang tua, kami perlu untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kami diberikan kepercayaan untuk mengawal kehidupan mereka, untuk menjadi generasi yang berpegang erat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip ilahi. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah melalui webinar pada sore hari ini kami boleh diperlengkapi, kami boleh dikoreksi, kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Pak Benyamin dan Ibu Indayani Raharjo sebagai narasumber, memberkati setiap peserta dimanapun mereka berada. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap peralatan yang kami pakai, Tuhan urapi semuanya boleh berjalan lancar, koneksi internet juga berjalan lancar. Terima kasih sekali lagi kami mendedikasikan webinar keluarga pada sore hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Setiap peserta akan diberkati. Terima kasih terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Handono. Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu profil daripada kedua narasumber kita yang Tuhan pakai secara luar biasa pada sore hari ini. Bapak Benjamin Raharjo memiliki profesi sebagai Executive Director di sebuah perusahaan properti di Surabaya. Kemudian Ibu Indahyani Raharjo, beliau berprofesi sebagai seorang dokter gigi. Mereka dikaruniai 4 orang anak, ya, ada 2 orang wanita dan 2 orang pria. Yang pertama adalah Celia, seorang dokter gigi, ya. Kemudian yang kedua adalah Kayla, seorang dokter hewan. Cedric sedang mengambil kuliah S2-nya di Taiwan dalam bidang biomechanic engineering. Kemudian yang terakhir adalah Alvin, sedang mengenyam pendidikan di S1 untuk di Jerman ya, untuk subjek electrical engineering. Bapak Benyamin Raharjo dan Ibu Indahyani sudah melayani pelayanan anak di GKPB Masa Depan Cerah Surabaya selama kurang lebih 35 tahun. Kemudian beliau berdua juga sebagai narasumber di dalam berbagai seminar parenting dan seminar untuk anak-anak. Terakhir, beliau juga sebagai konselor keluarga. Puji Tuhan, kita akan menyambut bersama-sama Bapak Benyamin dan Ibu Indahyani dengan materi Raising Divine Generation. Silahkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kali ini kami diminta untuk bicara mengenai how to raise divine generation. Kemungkinan hal ini, materi ini diinginkan karena banyak sekali kondisi-kondisi di mana meskipun keluarga yang sudah atau orang tua yang sudah pergi ke gereja sudah mendedikasikan di dalam kehidupannya untuk setia melayani di dalam gereja. Kadang-kadang kita melihat kesulitan untuk keturunan ataupun anak-anak mereka menjadi orang-orang yang sangat rohani. Kadang-kadang kita juga punya struggle yang sama, kita punya kondisi yang tidak mudah juga. Kita pikir kalau kita orang tua sudah percaya Tuhan dan mengikut Tuhan dalam jalan hidup kita, otomatis anak-anak akan mengikuti. Tidak semuanya terjadi seperti demikian. Bahkan di Alkitab pun ada suatu situasi yang mirip dengan hal seperti ini. Ya,
di situasi yang sama, di lingkungan hidup yang sama, tetapi ada anak-anak yang bertumbuh dengan cara, dengan outcome, dengan hasil kerohanian yang sangat berbeda. Itu terjadi pada waktu masa kehidupan Imam Eli. Ya, yang saya temukan pada waktu Samuel ya, dipersembahkan, ya kan? Iya, itu tentang Samuel dan Hofni dan Pinehas itu adalah dua generasi ya yang hidup pada zaman yang sama, tapi mempunyai dua perbedaan yang sangat mencolok yang Tuhan sudah berikan sebagai contoh kehidupan dalam hidup kita ini yang bisa kita jalani sehari-hari juga dan yang bisa kita lihat sebetulnya dalam kehidupan saat sekarang ini pun yang masih relevan. Tuh. Hofni dan Pinehas, kita tahu orang tuanya adalah imam besar juga, tetapi mereka hidup tidak mengindahkan Allahnya. Gitu. Pada saat yang sama, ada Samuel yang dititipkan ke Imam Eli, tetapi hasilnya berbeda. Katakan di Samuel yang muda itu, dia semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bahkan di dalam kehidupannya itu, Samuel itu melihat bahwa tangan Tuhan itu Tuhan itu menyertai Samuel. Ya, dan tidak ada satupun dari firman itu yang dibiarkannya gugur, karena Tuhan yang menyertai. Tentu saja kita sebagai orang tua itu ingin bahwa anak kita itu tumbuh secara rohani seperti Samuel, tidak seperti Hofni dan Pinehas. Tetapi ironisnya mereka hidup atau mereka itu bertumbuh di lingkungan yang sama, mereka hidup di bait Allah. Nah, kekhawatiran yang sama pada waktu kami punya anak-anak juga akan timbul sama. Kami ingin juga semua anak-anak kami adalah anak-anak yang cinta Tuhan, yang kenal Tuhannya dan hidup menurut firman Tuhan dan kehendak memenuhi panggilan Allah dalam kehidupan mereka. Nah, pada waktu kita melihat anak-anak sebetulnya mungkin biasanya kita melihat bahwa anak-anak itu kita melihat mereka ya anak-anak yang innocent, anak-anak yang lucu pada waktu masa kecilnya mereka sepertinya seolah-olah yang berdosa. Tapi kita perlu mengerti bahwa anak-anak itu sebetulnya adalah orang-orang yang perlu dimenangkan di dalam Kristus. Mereka juga orang berdosa. Mereka juga bisa sangat mudah kalau kita tahu, kita sebagai orang tua, sangat kita bisa mengetahui bahwa anak kecil pun itu bisa rebel dan bisa berontak terhadap orang tua dengan cara yang sangat tidak mengenakkan. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya mereka adalah orang-orang yang berdosa yang perlu mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus, perlu dimenangkan, perlu mengetahui bahwa kehidupan mereka ditebus oleh darah Kristus dan perlu mereka memberikan hidupnya kepada Kristus supaya di dalam seumur hidupnya mereka menjadi orang-orang yang bukan hanya sebagai church goer, bukan hanya sebagai setia mengunjungi gereja dan setia beribadah begitu, tapi mereka adalah orang-orang yang memberikan hidupnya, mengikuti jalan Kristus di dalam kehidupannya. Mereka bukan hanya secara KTP-nya akan ada tulisan Kristen di situ, tetapi hidup mereka menunjukkan bahwa mereka memberikan kehidupannya dan mereka mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupannya. Inilah yang kita sebut sebagai divine generation yang kita inginkan sebetulnya. Saya kira semua Bapak Ibu akan setuju dengan saya dan kami semua bahwa kita ingin bahwa anak-anak kita itu bertumbuh secara demikian sehingga mereka menjadi orang-orang yang bisa kita sebut sebagai divine generation. Okay. Nah, untuk berbicara seperti ini biasanya saya punya referensinya yang tentu saja kita referensinya kita ambil di dalam
Alkitab yang kita miliki, tapi untuk menentukan sebetulnya apa sih kita sebagai peran orang tua di dalam raising divine generation itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa sebetulnya hanya Roh Kudus atau pekerjaan Allah sendiri yang bisa bekerja dan merubah hati seseorang, bahkan anak kita sendiri. Orang tua kita sebagai orang tua kita tidak mungkin, kita tidak sanggup untuk merubah hati mereka gitu loh. Kita bisa memberikan contoh, yes, kita bisa memberikan pengarahan, ya, tetapi kita bukan orang yang bisa merubah hati seseorang. Hanya Allah sendiri yang bisa melalui pekerjaan Roh Kudusnya bisa merubah diri seseorang. Tetapi kita punya peran. Nah, kita punya peran sebagai rekan kerja Allah di dalam kita itu meraise atau meraise satu generasi baru yaitu anak-anak kita menjadi seorang yang bisa disebut sebagai divine generation, orang-orang yang ditebus, mengerti bahwa hidupnya ditebus, tapi orang-orang yang hidupnya berpadanan dengan panggilan ilahi di dalam kehidupannya. Nah, saya ingin share bahwa itu guidelines yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita itu ada ditulis di Ulangan 6 pasal 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Nah, saya akan bacakan bahwa ini sebetulnya satu berita untuk orang tua, untuk kita semua. Jadi firman yang kita baca di Ulangan 6 ayat 6 dan 7 ini jelas sekali ditujukan kepada orang Israel, tapi khusus ditujukan kepada orang-orang tua yang di saat itu menjadi orang tua anak-anak Israel. Dan saya akan bacakan bahwa ayat yang ke-6 dikatakan, mungkin saya akan ayat ke-5 dulu, enggak masalah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8 dan 9 saya bacakan sekaligus. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, ada 3 tugas utama yang kita sebagai orang tua itu, yaitu salah satu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, yang kedua kita harus memperhatikan firman Tuhan. Apa yang dikatakan hari ini perhatikan. Ya, sedangkan yang ketiga itu kita harus mengajarkannya ke anak-anak. Nah, ini pola yang Tuhan atau guidelines yang Tuhan sudah berikan yang kita sebagai orang tua mencoba mengikuti guidelines ini dan kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya kan? Yang pertama mungkin ya, guidelines itu sudah jelas ya, berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, dan itu dikatakan untuk para orang tuanya, bukan untuk para anak-anaknya. Jadi segala sesuatu sebelum kita bisa menceritakan kepada anak-anak bagaimana hebatnya Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, orang-orang tua di bangsa Israel diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatannya. It start from us. Everything has to start from us. It's with me sebagai orang tua. Mulai dari kita harus satu, memperhatikan firman Tuhan. Kedua, kita juga harus melakukannya. Tanpa mulai dari kita, hal ini akan sulit bagi kita untuk menceritakan kepada anak-anak kita, karena yang kita ceritakan itu sebetulnya pengalaman kita sendiri.
Mungkin memang dengan cerita-cerita yang lama, tetapi pengalaman kita dengan Tuhan, dan pengalaman kita untuk memperhatikan firman Tuhan, pengalaman kita melakukan firman Tuhan, itulah yang kita ceritakan kepada anak-anak kita. Karena mereka akan lihat mulai dari kecil, ya kan, sejak dari mereka bayi, apa yang kita ajarkan, mulai dari mereka bisa mengerti, itu yang mereka akan terima juga dari kita. Jadi mereka bukan hanya kita kasih tahu, tapi mereka melihat sebelum mereka bisa kita kasih tahu begini, mereka akan lihat kita dulu kan. Pada waktu kita mau makan, kita berdoa yang sederhana sekali, dan waktu mereka mulai kecil, kita mulai mengajarkan mereka belum bisa bicara, belum bisa ngomong, kita bisa bilang, ayo bilang terima kasih sama Tuhan. Gitu. Sambil mereka mulai besar, mereka akan melihat hal-hal itu dalam kehidupan kita ini dulu. Kalau kita mengalami apa-apa, kita berdoa, Tuhan jawab, mereka akan lihat juga. Semuanya asalnya dari kita. Yang akan kita sharingkan di sini itu adalah spend waktu masa anak-anak kecil dan sampai anak-anak dewasa pun, mereka sampai akil balik dan dewasa, dan anak-anak kita sudah sebagian sudah lulus sekolah, dan prinsip ini adalah nanti yang kita ciptakan sebagai contoh, adalah contoh-contoh yang bukan hanya pada waktu mereka masih kecil saja, tetapi prinsip yang sama kita terapkan sampai mereka itu menjadi besar. Gitu. Yang pertama, jadi kita sebutkan it has to start dari kita, harus melakukannya. Kita harus memperhatikan firman Tuhan, itu yang kita perhatikan. Itu sebabnya pada waktu secara pribadi kita membaca firman Tuhan, saya ingat firman-Nya bukan hanya karena kita itu harus rutin membacanya saja, tetapi kita harus mengingatnya apa yang dikatakan, dan hopefully kita berharap bahwa suatu ketika kita akan membutuhkan nasihat dari firman itu. Oke. Yang kedua, karena tadi sudah dikatakan bahwa anak-anak kita itu sebetulnya sangat bisa melihat kehidupan kita yang real gitu. Kita sudah beberapa tahun lamanya kita menjadi guru sekolah minggu, sangat mudah untuk mengajar anak-anak yang di sekolah minggu, lebih mudah daripada mengajar anak kita sendiri. Kenapa? Karena pada waktu kita mengajar anak-anak sekolah minggu, kita bisa bercerita dengan sangat baik gitu. Asal ceritanya menarik, mereka akan tertarik dengan cerita tersebut gitu. Tetapi pada waktu kita berhadapan dengan anak-anak kita sendiri, mereka akan melihat bagaimana kita hidup sesuai dengan firman yang kita ceritakan tersebut gitu loh. Apabila mereka itu tidak bisa melihat relasinya antara apa yang kita bicarakan atau ceritakan dengan apa yang kita lakukan, mereka sulit untuk menerima bahwa itu merupakan satu firman Allah yang hidup, yang relevan untuk mereka pikirkan atau mereka renungkan dan untuk mereka ambil dalam kehidupan mereka gitu. Nah, perlu kita menjadi otentik. Ya, namanya otentik itu kita apa adanya gitu loh. Kita perlu cek bahwa apakah kehidupan kita itu terbuka di anak-anak. Terbuka artinya apakah luar dalam itu sama. Kita perlu selain daripada waktu kita memperhatikan firman Tuhan, tetapi kita perlu hidup melakukan firman itu, dan itulah menjadi sesuatu modal utama kalau kita mau mengajar anak-anak. Ya. Jangan khawatir, kita juga banyak kesalahan sebetulnya, kita juga bukan yang sempurna, tapi kadang-kadang justru dengan apa adanya itu kita justru belajar dari anak-anak. Pada waktu kita ceritakan tentang firman Tuhan, tapi pada kenyataannya kadang-kadang kita tidak melakukan, anak-anak itu bisa bilang, loh Mam, gitu kan, kok gitu ya, atau mereka ada reaksi dari mereka. Nah, itu juga kadang-kadang yang menyadarkan kita, gitu kan. Akhirnya kita juga
diproses sama Tuhan ya. Kita juga belajar sebetulnya. Justru seringkali itu kita belajar tuh karena anak-anak kita juga. Kita melakukan sesuatu yang tidak benar dan anak-anak lihat, kita juga bilang sorry. Oh iya. Salah ya. Saya juga suka bilang begitu. Oh iya salah ya. Sorry. Ayo gitu. Nah, it's okay. Kan saya menikmati sekali apa yang menjadi kehidupan itu sehari-hari. Ya sama-sama belajar. Kita juga belajar firman Tuhan. Anak-anak juga akhirnya juga belajar untuk firman Tuhan. Dan juga bisa melihat kalau ada salah pun mereka juga, oh ya bisa diperbaiki ya, bisa ya gitu. Ya, being authentic itu berarti juga kita tahu bahwa kita tidak sempurna, jadi kita tidak tahu segala sesuatu. Jadi anak-anak juga perlu tahu bahwa kita itu juga orang yang masih akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Jadi kita punya struggle tersendiri juga. Jadi it's okay anak-anak tahu bahwa kita itu juga punya struggle untuk melakukan firman Tuhan itu. Yeah. Dan kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan sulit atau pengertian yang sulit. Kita juga tidak semuanya tahu gitu loh. Kita juga orang-orang yang mencari kebenaran itu. Jadi it's okay bahwa anak-anak mengetahui bahwa kita tidak tahu segala sesuatu. Ya, ayo kita mengajak mereka untuk mencari jawabannya. Ayo kita mengajak mereka untuk bersama-sama untuk men-struggle, untuk betul-betul menerapkan firman itu dalam kehidupan kita. Jadi mereka akan melihat kita sebagai orang yang apa adanya. Ya, seringkali juga kadang-kadang waktu mereka tanya sesuatu yang saya nggak bisa jawab, biasanya saya akan bilang, tunggu, Mama juga nggak tahu jawabannya. Ayo kita cari sama-sama. Mama akan cari doa, Mama akan cari, kalau nggak bisa Mama tanya Papa atau cari jawabannya, tapi kamu juga cari, saya bilang begitu. Dan sometimes nggak berapa lama, kadang-kadang mereka sudah kembali. Oke, Mam, udah ngerti. Gitu. Dan saya malah yang tanya, kamu ngerti apa? Gimana? Dan mereka bisa dapat pengalaman pribadi sama Tuhan yang luar biasa. Oke. Yang berikutnya kita perlu jadi contoh gitu ya. Jadi kita perlu tidak banyak, seringkali kita mudah sekali untuk memberitahu, menggurui gitu. Misalnya kamu harus begini, Tuhan itu minta kamu begini, gini gitu. Tetapi di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 itu kan harus mulai dari kita. Jadi kita yang akan harusnya menjadi contoh. Sebaiknya irit kata-kata tapi kita melakukan yang banyak. Itu yang mungkin yang saya ingin katakan mungkin dalam hal ini. Biarlah terbiasa kita itu tidak banyak berkata-kata dahulu, tapi kita belajar untuk melakukannya sehingga anak-anak kita akan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Nah, prinsip yang berikutnya yang ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, setelah mulai dari kita menjadi orang yang otentik, kita menjadi orang yang apa adanya, kita menjadi orang yang menjadi contoh gitu loh. Ya, berikutnya adalah Tuhan itu meminta kita untuk menceritakan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Nah, ini saya mencoba menerapkan hal ini di dalam keluarga kami pada waktu anak-anak masih kecil sampai dewasa pun gitu. Jadi kita melihat bahwa anak-anak sudah punya lingkungan rohani di mana di sekolah atau di gereja begitu. Tetapi kami ingin lihat bahwa firman Tuhan itu tidak akan hanya dihidupin di sekolah atau di gereja gitu. Atau karena mereka akan cenderung melihat bahwa semuanya itu hanya menjadikan satu ibadah formal saja gitu loh. Mereka melihat oh ya mereka Kristen, tetapi mereka perlu melihat bahwa apa yang mereka pelajari firman Tuhan itu very applicable
sangat bisa dilaksanakan dan sangat relevan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu sebabnya saya menggunakan prinsip yang seperti ini. Firman Tuhan itu katakan kita harus di mana saja, itu pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau dalam perjalanan, dimanapun kita harus menceritakan itu. Dan kapanpun, dalam situasi apapun. Ya. Prinsipnya sebetulnya sederhana sekali. Sama seperti kalau kita ngajarkan mereka bilang terima kasih. Ya kan, itu kan berulang-ulang ya. Ada anak yang cepat sekali, 2 kali, dan dia akan bisa bilang, automatically dia bilang terima kasih. Tapi kejadiannya kan nggak selalu begitu, nggak cuman bilang terima kasih, bilang sorry, say sorry gitu ya, kalau mereka melakukan kesalahan. Pada waktu-waktu di mana saja, kapan saja, tidak harus nunggu mereka didudukkan dan dikuliahi, kan tidak. Tapi dengan kejadian sehari-hari yang terjadi, di mana kesempatan itu timbul, kita akan bisa bilang. Pada waktu saya juga cerita-cerita, kadang-kadang mereka punya pengalaman, pada waktu paling enak itu waktu tidur, sebelum tidur, waktu kita menemani mereka tidur, waktu di mobil, jalan-jalan, kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan itu ya di situ. Firman Tuhan ataupun value yang harus kita berikan, apa aja, itu bisa dinyatakan berulang-ulang di mana saja, kapan saja, situasinya bagaimana, itu akan timbul. Dan kesempatan-kesempatan itu yang harus kita ambil. Saya bertanya kepada anak saya, salah satunya, apakah kamu ingat bahwa ada firman pada waktu hartamu itu bertambah-tambah, janganlah hatimu itu melekat kepadanya. Itu di Mazmur 62 ayat yang 11. Jadi yang ingat gitu loh. Kapan waktu Papa cerita waktu itu? Dia tidak ingat kapannya, tetapi dia ingat firmannya. Dan saya ingat bahwa itu pada waktu anak-anak masih kecil, mereka waktu mau tidur gitu. Mereka bersukacita karena ada sesuatu yang saya baru beli buat mereka, dan itu sesuatu yang bagi kita pada waktu itu cukup mahal, dan mereka senang sekali memilikinya, dan pada waktu saya memiliki, saya tiba-tiba teringat tentang firman ini, tiba-tiba teringat pada waktu harta kita itu bertambah-tambah, janganlah hatimu melekat. Saya pikir bukan hanya untuk saya, memang itu pernah berbicara untuk saya firman itu. Tetapi pada saat itu, pada waktu mau tidur, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, dan saya ngomong sama mereka bahwa, Papa kok ingat firman ini, Papa baru beli ini, kamu senang, kamu merasa bahwa itu milikmu karena memang Papa yang beli, tapi sebetulnya ada firman Tuhan yang ngomong gini loh, gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa sebetulnya apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, gitu loh. Itu hanya sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan. Kalau diizinkan untuk diberikan kepada kita, kita mengucap syukur. Tetapi kalau suatu kali kita tidak memilikinya kembali, kita juga harus mengucap syukur. Karena hati kita tidak melekat kepadanya. Dan saya, waktu itu mungkin masih anak-anak, saya enggak ingat. Mungkin mereka masih satu, yang pertama mungkin masih kelas 5 atau kelas 6 SD, yang kedua mungkin kelas 2 SD begitu. Ada mereka tidur, kita ngobrol gitu. Dan saya mengatakan firman itu. Jadi tidak dalam situasi yang kita lagi berbicara tentang hal-hal yang rohani begitu, tidak. Tetapi saya berkata, aku ingat firman ini. Nah, jadi rasanya kita juga perlu bersama-sama, termasuk Papa sendiri, untuk merasa bahwa barang ini adalah barang yang diizinkan memang kita beli, tapi hati kita tidak boleh melekat kepada kita, bersukacita atas barang ini. Oke, ya betul. Tetapi kita juga tidak perlu melekat kepadanya. Itu sebabnya akan begitu kita tidak melekatnya, nanti yang berikutnya akan terjadi. Jadi mereka akan tidak marah kalau barang itu rusak atau kehilangannya, atau harus kita singkirkan, atau harus share kepada orang lain. Mereka tidak marah.
semuanya itu akan terjadi seperti itu. Ya. Pada waktu saya juga anak-anak juga sudah mulai besar, ada satu kejadian yang saya untuk harus mengampuni seseorang gitu, yang sulit sekali pada waktu itu, sulit mengampuni, tetapi saya share kepada anak-anak bahwa saya sulit mengampuni, itu terngiang-ngiang sekali gitu loh, karena orang tersebut mengambil barang saya gitu loh, mencuri maksudnya gitu, mengambil dan tidak mengakuinya bahwa dia ngambil, dan itu sulit sekali bahwa saya itu bisa mengampuni orang tersebut. Tapi saya juga menceritakan, saya ini kok jadi ingat doa Bapak kami ya, ampunilah Tuhan karena seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Gimana ya? Tapi berkata seperti itu. Terus ada perumpamaan yang berkata bahwa orang itu mengampuni seperti seorang yang berhutang yang diampuni, dan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, bahwa Allah sebagai orang yang sudah mengampuni kita itu, yang sudah mengampuni jauh lebih besar. Dan cerita-cerita itu muncul dan saya ceritakan bahwa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan struggle itu sampai mungkin lebih dari berminggu-minggu dan berbulan-bulan, sampai rasanya sampai Tuhan izinkan memproses hati saya untuk, dan cerita-cerita itu saya sampaikan di situasi yang kapan saja kepada anak-anak itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lihat bahwa kita itu punya peran untuk menyediakan satu environment sehingga anak-anak itu bisa bertumbuh, mengenal firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu berdoa karena mereka hanya Roh Kudus yang bisa berdoa, yang bekerja di dalam hati mereka dan merubah hati mereka. Ya, dan kita melihat bahwa hal itu terjadi juga di dalam keluarga kita. Kita juga belajar bagaimana Tuhan itu juga bekerja dalam hidup anak-anak itu. Nggak ada batas umurnya. Waktu mereka masih kecil pun Tuhan itu bisa bekerja dan menyatakan diri kepada anak tersebut. Suatu waktu anak saya itu pernah sakit. Waktu itu masih kecil, masih kelas 1 mungkin ya. Kelas 1, kelas 2 gitu ya. Dan harus operasi, dan operasinya termasuk operasi besar. Kita juga waktu itu sempat bingung, panik juga gitu ya. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk operasi. Jadi akhirnya kita juga harus bilang ke anaknya kan, kita akan pergi ke rumah sakit, kamu akan dioperasi, kita ngomong sebenarnya. Karena dia kita sendiri juga gitu. Tahu kan ada sesuatu yang salah dengan dia gitu ya. Akhirnya pada waktu itu kalau enggak salah operasi telinga. Ya, tapi telinga sampai ke tiroidnya diambil, pokoknya operasinya itu cukup besar dan cukup berisiko, ya. Nah, kita berdoa bersama, ini bersama. Tapi saya ingat suatu saat itu Ben cerita kepada saya, anak itu duduk diam gitu dan ditanya sama dia, kamu kenapa? Takut tah? Gitu ya. Dan dia bilang, iya takut, masih kecil ya. Akhirnya, ayo kalau gitu kita berdoa. Saya enggak ikut, hanya papanya sama anaknya itu, ya. Terus dia bilang, ayo berdoa. Dan pada waktu berdoa kelihatan bahwa dia itu rilis sekali. Besoknya, beberapa hari kemudian operasi berjalan dengan sangat lancar. Tidak ada suatu trauma yang saya lihat dalam kehidupannya, dan saya tahu ada sesuatu yang terjadi di dalam. Saya melihat perubahan bahwa sejak saat itu tuh dia itu rajin berdoa, dia percaya betul Tuhan itu ada. Kita bisa mengajak dia berdoa, tetapi hanya Tuhan saja yang bisa menggerakkan hatinya dan membuat dia beriman bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal yang besar. Ya. Tapi semuanya ini apa yang kita bermula dari bagaimana kita itu membangun komunikasi dengan anak-anak kita, gitu loh. Saya juga sharingkan bahwa ini di dalam
hal semuanya ini bisa terjadi pada waktu kita itu salah satunya itu membangun komunikasi. Dan komunikasi ini salah satunya adalah bagaimana kita meluangkan waktu. Ya. Pada waktu kita meluangkan waktu, kita itu bukan hanya bersama-sama dengan anak-anak. Anak saya ada 4, tapi kita masing-masing ingin punya relasi personal satu persatu dengan mereka. Jadi kita punya olahraga bersama. Kebetulan kami punya kesenangan olahraga berkuda dan tempatnya cukup jauh dari rumah dan harus nyetir minimal 50 menit sampai 1 jam dari rumah. Tapi di waktu kita punya meluangkan waktu bersama dan disitulah kita itu punya waktu untuk bercakap-cakap. Dan di rumah pun kita bisa punya buka YouTube tentang apa yang kita lakukan, kita belajar bersama, kita punya waktu untuk bersama, ya. Kita juga punya waktu untuk melakukan satu kegiatan bersama di rumah. Saya juga kebetulan ada anak yang lain yang laki-laki suka melakukan panahan, jadi ayo kita melakukan panahan, kita belajar bersama, kita melakukannya di garasi rumah, dan malam-malam kita lakukannya, dan kita membahas bagaimana menggunakan panahan tersebut, ya. Dan kita punya waktu bersama dan punya, bahkan juga kita punya, saya meluangkan waktu untuk mengajarkan hal-hal praktis kepada anak-anak. Jadi anak-anak saya yang pria, saya yang mengajarkan mereka untuk menyetir mobil, mengajarkan mereka how to handle this one, bagaimana bisa menyetir mobilnya pada waktu mereka sebelum umur 17 tahun gitu. Dan itu merupakan satu waktu yang kita luangkan bersama-sama dengan anak-anak gitu. Jadi sebelum anak saya berangkat ke S2 di Taiwan, juga kita punya proyek bersama, kita buat pesawat remote control bersama-sama, dan kita terbangkan bersama-sama. Jadi setelah beberapa hari, beberapa minggu kita lakukan, dan kita punya waktu bersama dengan anak-anak. Dengan demikian kita juga punya kesempatan untuk ngobrol bersama-sama dengan mereka. Ataupun kalau nggak punya, kita juga punya waktu santai yang bersama. Tapi di semuanya ini kita juga ingin sharing, sebetulnya ada 5 sikap yang kita harus miliki, sikap pada waktu kita harus berhadapan dengan anak-anak, atau pada waktu kita punya waktu itu bersama-sama dengan anak-anak. Ada 5 sikap positif yang perlu kita miliki, kita pakai dalam membangun satu komunikasi. Salah satunya yang sulit bagi kita, jadi sebagai orang tua kita juga perlu rendah hati. Ya, kadang dari waktu ke waktu anak kita itu akan bisa mungkin atau ada kesempatan untuk berontak kepada kita. Nah, kita harus cukup rendah hati untuk tenang, untuk tidak marah, tetapi tetap mengkoreksi. Ya, gitu. Yang kedua, kita juga perlu menghargai anak-anak itu. Ya, caranya menghargai adalah sometimes kita harus menghargai mereka itu pada waktu mereka kecil, kita tidak memarahin mereka di depan orang banyak, gitu loh. Ya, pada waktu mereka sangat kecil, kalau saya harus mendisiplinkan mereka, saya harus disiplinkan, misalnya di tempat umum, saya akan bawa anak itu di toilet, misalnya di mall gitu, toilet, dan saya disiplinkan di situ, di mana less tidak ada orang, dan saya cari tempat yang private itu untuk dia perlu kalau pada waktu dia disiplinkan, dia tidak dipermalukan. Pada waktu ada sebagai anak-anak, dia sudah besar dan bersama-sama temannya, kita tidak belajar untuk tidak memperlakukan dia seperti anak kecil, supaya dia di hadapan teman-temannya, itu kita memperlakukan dia sebagai seorang yang sudah dewasa. Itu perlu buat anak-anak gitu. Dan
Dan setiap kali kita ketemu, jangan ciptakan suasana yang setiap kali kita ketemu itu kamu harus begini, kamu jangan begini, kamu salahnya begini, kita koreksi gitu loh. Nah, bila kita lakukan seperti itu, kita menutup, meskipun kita punya waktu bersama, anak-anak tidak akan menikmati waktu bersama-sama dengan kita, karena dia akan menunggu, loh ini waktu bersama lagi. Nah, nanti papa atau mama pasti ngomong ini, pasti diingat-ingat yang itu, pasti ini. Nah, jangan gitu. Oke. Yang buat, jangan pada waktu memberitahu, jangan seperti orang yang dosen yang sedang menggurui muridnya. Kamu harus begini, papa dulu itu begini, papa itu punya pengalaman begini. Nah, tinggalkan seperti itu. Kita ngomong seperti seorang yang hampir setara, sehingga kita menarik mereka dengan pengertian, dengan kesabaran kita untuk memberitahu apa yang harus kita beritahu kepada kita. Dan jangan lupa, jangan kita kepingin didengar. Jadi, tapi kita sebetulnya kita yang perlu mendengar. Oke, sementara ini yang kami paparkan. Semoga ini menjadi sesuatu sharing yang berguna untuk kita semua. Bersyukurku mengenal pribadimu, Kau selalu ada di hidupku. Yakinku bila di dekatmu, damai dan sukacita melimpah dalamku. Bersyukurku mengenal pribadimu. Baik, terima kasih Pak Ben dan Ibu In untuk paparan materinya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silahkan menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau sharing yang mungkin akan bisa ditanyakan nanti, ya. Oke, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang pertama, Pak Ben dan Bu In gitu ya. Tadi cerita soal langkah-langkah pertama. Saya senang sekali karena itu langkah-langkah yang begitu praktis gitu ya, Pak Ben dan Bu In. Nah, yang saya mau tanyakan untuk pertanyaan pertama adalah langkah praktis apa atau langkah pertama apa yang mesti dikerjakan ketika kita menghadapi, jadi anak-anak ini kan sekarang ini hidup di dua environment, saya melihat ya. Jadi yang satu adalah environment yang memang kelihatan seperti ini, tetapi mereka juga dari kecil sudah dalam environment yang disebut netizen gitu atau virtual environment. Nah, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak juga apakah memang kita ngomong kalau yang virtual itu nggak asli gitu ya. Kita ngomong begitu dan kita tarik sedemikian rupa mereka ke dalam yang nyata begini, atau apa yang mesti kita kerjakan, Pak Ben dan Bu In, ketika kita menghadapi dual environment seperti ini? Gitu. Silahkan. Ya. Ada dua yang saya pikirkan. Satu, memang kita berhadapan dengan dunia internet yang semakin sosial media yang semakin ini, ataupun apapun itu. Yang pertama mungkin bagaimana menghadapinya untuk bersikap terhadap alat-alat tersebut gitu. Jadi yang satu itu loh. Dan yang kedua mungkin bagaimana kita melihat kontennya, apakah kontennya itu berbahaya buat kita atau tidak gitu, maksudnya itu. Yang pertama sebetulnya kita tidak bisa menghindari hal tersebut gitu. Game itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu. Salah satunya misalnya sosial media juga kita bisa hindari.
Yang ingin saya terapkan untuk anak-anak itu sebetulnya mereka tidak masalah dengan hal-hal seperti itu. Yang penting mereka tahu bagaimana untuk berhentinya. Di dalam kebetulan saya juga begitu anak-anak saya main game, saya juga ingin tahu, saya nimbrung, gamemu apa sih? Bagaimana mainnya? Ini bagaimana sepertinya? Dan kadang-kadang saya mencoba juga gitu bersama-sama dengan mereka. Dan ini kenapa sampai mereka dia bisa menjelaskan ini harusnya begini, harus begini gini. Oke. Tetapi pada saat yang sama itu saya juga ikut jadi senang main game gitu loh. Tetapi pada saat yang sama itu begitu, oh ini waktunya makan, ini waktunya selesai, kita harus cukup kita main sekian waktu dulu, kita harus berhenti. Dan yang perlu diajarkan adalah bagaimana kita berhentinya. Gitu. Menggunakannya oke, tetapi yang skill yang tidak dimiliki bagi mereka adalah bagaimana untuk berhentinya dari hal tersebut, bagaimana untuk tidak terikat hal tersebut, dan bagaimana untuk berhenti. Kalau mereka punya skill seperti itu, dan we go to the next. Nah, apakah minat mereka itu jadi hanya di satu sisi atau kita juga unsur kerohanian jadi tidak berminat karena ada sosial media begitu, dan kita melihatnya sebetulnya kita membawa firman Tuhan itu so relevan, dan kita melihat kalau ada firman kita menceritakan bahwa firman-firman itu bisa menjawab kebutuhan kehidupan kita sekarang. Itu kita perlu hadirkan di dalam anak-anak ya. Sehingga mereka mengetahui bahwa bukan hanya dunia internet yang relevan, tetapi mereka punya firman Tuhan yang relevan juga untuk kehidupan kita semua. Oke. Baik, ya, terima kasih atas jawabannya Pak Ben. Saya lanjutkan kepada pertanyaan setelahnya begitu ya. Nah, di dalam virtual ini Pak ya, virtual environment ini terkadang memang kita bisa untuk kita terlibat ikut main game dan seperti yang tadi Pak Ben cerita gitu. Tetapi ada waktu-waktu di mana kita tidak ada di situ begitu. Ada waktu-waktu di mana kita tidak tahu bahwa ada banyak intrusi-intrusi yang kita tidak bisa monitor, apalagi kita evaluasi ini baik atau buruknya untuk anak kita. Tapi intrusi itu penetrasinya begitu luar biasa gitu ya. Dan tahu-tahu yang keluar adalah sikap mereka, kata-katanya yang saya juga berpikir bahwa oh ini bukan dari sekolah dapatnya, bukan dari saya, bukan dari temannya. Oh, mungkin ini dari YouTube atau dari hal-hal yang lain gitu ya. Nah, bagaimana supaya mereka itu tetap bisa memfilter itu begitu ya. Apalagi misalkan ini terkait dengan anak-anak yang sudah mulai remaja, mereka mempertanyakan soal identitasnya, mempertanyakan soal Tuhan dan sebagainya, tetapi ketemunya dengan informasi-informasi yang misconduct atau yang salah begitu. Nah, bagaimana kita menghadapi yang seperti ini gitu, Pak Ben dan Bu In, silakan. Ya, kalau pengalaman dari saya, kita perlu untuk membekali mereka mulai dari kecil. Justru mulai dari saat-saat itu kita berikan value-value yang membuat mereka itu bisa ngerti mana yang baik, mana yang salah, mana yang enggak benar, mana yang boleh gitu. Ya, karena kita juga enggak akan bisa terus-menerus ada bersama dengan mereka. Contohnya yang nyata itu salah satu anak saya itu sukanya baca dulu tuh baca apa aja, dari kecil memang dia suka baca. Tapi pada waktu sampai besar dia sudah bacanya itu sampai novel yang sudah tebel-tebel sekali itu. Pertama saya seleksi. Saya seleksi yang boleh, yang enggak gitu. Tapi lama-kelamaan sudah enggak nututin. Tapi saya hanya pesan, kamu kalau baca, kamu lihat. Kalau di sini itu enggak enak, sudah tinggal, jangan dibaca. Saya cuma kasih pesan-pesan seperti itu. Dalam hal itu waktu dia besar, waktu dia dewasa, saya akhirnya sudah bisa tahu apa yang dia sendiri rasanya sudah punya batasan untuk dirinya sendiri memilih sini enggak benar lah ini gitu ya. Dan dengan anak kami yang
kadang-kadang itu juga melihat kalau game itu bagian papanya, saya nggak ngerti. Bagi tugas kan. Kalau game saya juga nggak seneng main game. Saya juga pernah mengalami pada waktu game karena tidak pengertian saya. Suatu saat anak saya main, saya lihat sudah berjam-jam, saya marah-marah, saya cabut. Waduh, saya tahu pada waktu itu saya melakukan kesalahan. Karena melihat raut mukanya dan melihat seperti itu, dan ternyata itu saya baru tahu. Kalau mereka main game itu mereka main game kadang enggak sendiri. Ada timnya, ada teman-temannya, dan ada yang dari luar negeri segala ya. Dan kalau seperti itu akan merugikan dan dia bisa dimarah-marahin, mungkin jadi maki-maki sama teman-temannya itu ya kan. Pada waktu saya sadar itu saya bilang, oh sorry, saya bilang gitu. Then what should I do gitu kan, terus gimana selanjutnya? Akhirnya saya buat janjian sama dia, oke, next time kalau mama lihat kamu sudah terlalu lama dan ini, saya akan kasih kode aja. Kamu yang decide kapan kamu harus berhenti. At least aku ngingetin kamu. Bisa enggak begitu? Dan dia bisa menerima dengan sangat baik sekali. Dan itu juga berlaku terhadap apa yang boleh dan apa yang enggak boleh. Karena dari dirinya sendiri sudah, saya rasa kami berdua sudah berusaha untuk memberikan dari mulai kecilnya itu. Ya. Baik, iya. Saya tadi pada saat Pak Ben dan Bu In menyampaikan soal Samuel gitu ya, saya penasaran gitu ya, saya cari kira-kira umur berapa sih Samuel itu ditaruh di Imam Eli. Nah ternyata ada sekian tahun Samuel ini ada dididik oleh Hana begitu ya. Jadi ada dalam tanda kutip ada pelatihannya juga, ada sempat persiapan juga Samuel ini dididik oleh ibunya sendiri ya. Jadi mungkin itu ada satu hal yang berbeda dengan Hofni dan Pinehas. Saya tidak tahu bagaimana begitu ya mereka menjalankan didikannya. Nah, bolehkah kita ya pada saat tadi kita kembali kepada yang tadi itu Bu In dan Pak Ben, bolehkah kita mempergunakan waktu mereka main game atau kesukaannya mereka di dalam dunia virtual ini, bolehkah itu dipakai sebagai konsekuensi? Misal begini, saya udah janjian nih sama anak saya, boleh main game berlama-lama gitu ya. Tapi itu pun juga jadi saya di dalam handphonenya mereka, gadgetnya mereka juga ada batasannya gitu ya. Setelah sekian waktu itu akan otomatis akan berhenti sendiri. Kalau memang mereka belum selesai, saya akan tambahin waktu, butuh berapa menit saya tanyain gitu ya. Nah, tetapi bolehkah begini, kita menggunakan waktu mereka untuk mereka enjoy di dalam dunia virtual environment-nya ini sebagai konsekuensi. Jadi misalkan saya udah janjian nih, hari Sabtu boleh main game, tapi karena ada something yang mereka perlu konsekuensi, kemudian saya bilang hari Sabtu besok nggak boleh main game. Nah, kira-kira boleh enggak itu dilakukan, Pak Ben dan Bu In? Maksudnya seperti sebuah hukuman, hukuman begitu. Betul, ya. Bisa juga sih. Tapi pada waktu poin gitu, pada waktu kita itu mengatur ke mereka bisa main game atau tidak, itu saya memilih untuk tidak ini waktu boleh main game, itu tidak boleh main game, karena sebetulnya yang saya ingin tanamkan ke mereka itu self control. Ya. Bukan masalah kita aturan, kita mengikuti aturan saja gitu loh. Tetapi kalau mereka ngikutin aturan itu kan pada waktu mereka masih kecil. Itu mereka masih ada di sekitar kita dan kita bisa melihat mereka. Tetapi dengan suasana yang lebih penting adalah sebetulnya mereka itu sudah punya self control, terlatih untuk punya self control sejak dari awal, sehingga kapanpun mereka berhadapan dengan situasi yang mereka harus berhenti, entah itu bicara mengenai value yang mereka merasa hati nuraninya tidak cocok gitu, itu dilatih untuk di mereka bisa menghindarinya. Kedua adalah masalah waktu. Jadi mereka harus terbiasa sering untuk belajar untuk meninggalkan hal tersebut hanya sebagai konsekuensi mereka itu
bisa karena mereka berlatih untuk self control terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin sesuatu yang lebih penting yang mereka miliki, karena itu yang akan dibawa mereka untuk selanjutnya. Gitu. Baik, ya terima kasih Pak Ben dan Bu In untuk jawabannya. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Ini kalau ada divine generation, artinya ada divine calling juga. Nah, saya percaya setiap kita itu punya divine calling ya, atau panggilan ilahi gitu ya dalam kehidupan kita, termasuk juga di dalam anak-anak kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita itu untuk menemukan divine calling di dalam kehidupan mereka secara pribadi? Ya, silakan Pak Ben dan Bu In. Sebetulnya kita tidak akan ngomong secara resmi begitu, secara formal kepada anak-anak mereka bahwa mereka punya divine calling. Tetapi apa yang kita ceritakan sehari-hari itu, misalnya saya menceritakan juga struggle saya di dalam pekerjaan, di dalam apakah saya ada tindakan A atau B yang saya ambil gitu. Yang A itu lebih menguntungkan saya, tetapi kok ada sesuatu yang mengganjal. Yang B itu misalnya oke, tetapi tidak menguntungkan saya yang B gitu loh. Terus saya bingung dengan keputusan tersebut. Saya ceritakan bahwa sebetulnya, terus saya pikir begini, kalau gini aja deh, saya pikir begini. Kalau saya berhadapan dengan orang itu lagi, pilihan A atau B yang membuat saya tidak terhalang untuk menyaksikan Kristus kepada dia. Dan langsung begitu pertanyaan itu ada, langsung berarti jawabannya yang A, gitu. Atau B, salah satu ya pokoknya. Jadi struggle itu saya sempat ceritakan sehingga mereka tahu bahwa kehidupan kita maksud pada waktu bekerja pun ada satu calling, yang the higher calling, bahwa kita memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Semakin sering kita menceritakan hal-hal seperti itu, sangat mudah pada waktu mereka mulai masuk menginjak kelas 2 atau kelas 3 SMA, mereka melihat biasanya kan pilih fak apa gitu loh. Pilih fak yang passionmu apa gitu loh, apa dreammu apa begitu gitu. Nah, tapi kita tidak pernah berpikir bahwa God wants you in your life gitu loh. Ya, mereka harus berdoa untuk hal itu. Tapi kalau kita sering berbicara tentang hal tersebut, tidak terlalu sulit untuk kita berbicara hal itu kepada mereka. Ya. Baik, jadi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan mereka, dan itu dimulai dari mereka masih kecil dan dimulai dengan hal-hal yang sangat praktis gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak Ben. Nah, ini ada satu pertanyaan lanjutan gitu ya. Ini bicara soal tadi Pak Ben ada menyinggung soal bagaimana mereka akan mau ngambil fak apa atau mau ngambil subjek apa ketika mereka nanti di jenjang pendidikan yang selanjutnya. Nah, ini terkait ada pertanyaan ini dari peserta webinar kita, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu ini Pak Ben dan Bu In gitu ya, untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak yang studinya di luar negeri gitu ya. Bagaimana menyiasati soal perbedaan waktu gitu kan, apakah setiap hari atau seminggu sekali begitu. Nah, ini pergumulannya apa, mohon diceritakan gitu ya. Solusinya bagaimana juga mohon diceritakan gitu. Sebetulnya sama. Itu dibangun juga dari sebelum mereka berangkat pastinya, ya kan? Ya. Pada waktu hari-hari di mana mereka membutuhkan kita ada. Kapanpun itu, enggak terbatas waktunya, mama tidur jangan diganggu, ya enggak. Kamu kalau perlu ya bangunin mama, gitu, ya kan? Sehingga itu pun terjalin pada waktu mereka masih kecil pun kita mengusahakan untuk apapun yang mereka butuhkan kita bisa tahu. Sebelum mereka ngomong kita bisa kasih, tapi kalaupun mereka bicara dan mereka membutuhkan kita ada. Kalaupun enggak ada, kita juga berdoa bersama itu. Nah, pada waktu-waktu yang seperti yang sudah terbentuk itu, waktu mereka berangkat kita juga enggak kesulitan kok.
perbedaan waktu juga bisa disiasati. Kadang-kadang pada waktu mereka butuh itu jam 12 malam sampai jam 2 malam ya telepon. Ya. Iya. Ya, bagi dia enggak ada kesulitan kok. Bagi saya ya kesulitan. Ada yang harus kita jam 12 malam, ada yang pagi sebelum jam 5, ada yang gitu. Jadi itu sesuatu yang sacrifice yang mungkin memang kita harus lakukan. Jadi kadang-kadang saya harus nanyakan kabar kalau jam 4 pagi saya pas bangun saya mestinya bisa tidur lagi, tetapi juga ya saya chat aja untuk menanyakan kabarnya bagaimana gitu. Keep contact. Tapi yang paling penting adalah menurut saya adalah begini. If you, communication itu dibangun pada waktu kita itu bukan berkomunikasi dan kita kepingin, ayo kamu cerita gitu. Ayo kita mau tak diceritain gitu. Itu adalah very inward looking sikapnya ya gitu. Kita kepingin dengar kamu lagi apa gitu loh gitu. Tidak, sebetulnya kita itu menyediakan diri. Kalau dia tidak pada waktu dia mau cerita, ya saya tidak akan paksa cerita, tetapi kita membuka diri untuk kita menceritakan dan bercerita satu dengan lain. Dengan cara yang mereka tidak terpaksa atau kita itu menuntut mereka bercerita tentang apa yang terjadi, itu bagi saya membuka satu kesempatan, tidak selalu setiap hari, tetapi ada waktu-waktu mereka akan lebih mudah untuk bercerita. Ya, baik, terima kasih. Oke, pertanyaannya cukup banyak gitu ya. Saya lanjutkan langsung ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Bolehkah sebagai orang tua kita menceritakan pergumulan kita sebagai orang tua gitu ya, tentang pergumulan bisnis gitu ya, pergumulan dengan masalah keluarga, kemudian perselisihan dengan pihak lain. Nah, kira-kira umur berapa itu yang paling baik kita, jadi kita juga bisa mengajarkan bahwa tujuannya ketika kita share itu agar anak tahu bahwa hidup itu penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, tetapi Tuhan berkuasa menolong. Nah, itu kira-kira umur berapa dan apakah boleh gitu, Pak Ben dan Bu In? Ya, silakan. Saya rasa boleh, tapi juga kita harus lihat kondisi anaknya bisa terima atau enggak, dan bagaimana kita menyampaikannya, ya kan? Itu tergantung umur, tergantung ini dengan bahasa-bahasa yang sederhana pada waktu mereka kecil, kita juga bisa share apa yang kita alami. Contoh, pada waktu anak-anak masih kecil dan kami mengalami masalah keuangan, akibatnya mereka juga akan terasa kan, yang biasanya minta apa-apa ada, sekarang kita juga harus menahan diri dan harus itu kan kita juga harus cerita. Kenapa gitu ya? Tidak diceritakan sedetail atau bagaimana, tapi kita cerita gitu sampai mereka itu bisa terima. Dan pada waktu-waktu mereka sudah lebih dewasa, mereka sudah lebih besar dengan masalah yang ada, kita bisa cerita lebih detail, kita ceritakan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sebetulnya mereka itu bisa terima kok. Ya. Bisa. Ya. Kita menceritakan pada waktu masalah keuangan dan kita kemungkinan akan kehilangan mobil kita. Ya, ayo kita nikmati mobil ini, tapi mobil ini nantinya bukan milik Papa lagi, dan ini bukan memang kita harus merelakan gitu kan. Dan itu mereka terlanjur senang dengan mobilnya, menikmati dengan mobilnya, ya itu harus diceritakan. Nanti ada, tetapi yang perlu bukan masalah cerita atau tidaknya. Memang kita cara berceritanya kita harus sesuaikan dengan umur mereka, tetapi juga kita menceritakan itu, kita ceritakan apa? Kita ceritakan faktanya, atau kita ceritakan kemarahan kita? Itu penting. Atau kita menceritakan kekecewaan kita terhadap orang lain. Kalau kita ada bermasalah dengan yang misalnya ada yang kalau kita menceritakan dengan sikap misalnya I'm struggle untuk menyikapi orang yang sulit itu, yang bersikap negatif terhadap apa itu. Tetapi dengan kita menceritakan itu, kita melihat bahwa
kita sebetulnya struggle karena kita ingin tahu what is the best yang kita bisa lakukan. Apakah yang Tuhan inginkan bagi kita untuk cerita? Dengan cara bercerita seperti itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kita bercerita karena kemarahan kita, karena sakit hati kita, karena menceritakan seperti itu, nah itu yang akan ditangkap oleh mereka, sesuatu yang mereka harus bersikap seperti itu. Memang kita kepingin menceritakan bahwa life is not easy. That is good. Tetapi pada waktu kita menceritakan apa yang kita sebetulnya sedang ceritakan adalah intensi kita untuk yang baik, untuk menyelesaikan permasalahan, atau menghadapi bagaimana kita punya kekuatan untuk menghadapi, atau sebetulnya kekecewaan, kemarahan kita, sakit hati kita yang kita. Nah, kalau kita menceritakan yang itu, nah itu hasilnya akan membawa anak itu menangkap sakit hatinya saja. Gitu. Satu hal lagi, pada waktu kita cerita, biasanya kita melibatkan Tuhan juga kan. Amin. Sehingga pada waktu Tuhan juga memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan juga memberikan mujizatnya, mereka juga lihat. Justru dengan masalah itu kadang-kadang malah membuat kita itu jadi dekat. Kita jadi sehati. Ayo kita minta sama Tuhan, yuk. Ayo ada masalah ini, kita berdoa sama-sama yuk. Dan kalau Tuhan bekerja, itulah yang akan ditangkap oleh anak-anak bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu punya kuasa. Dan Tuhan itu mendengar doa dan sebagainya. Oke, ya. Saya percaya juga anak-anak itu adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan juga gitu ya untuk mensupport orang tuanya. Betul. Iya. Nah, ada pertanyaan soal ini Pak Ben dan Jein dan Bu In soal tadi kan ada kita mesti menyediakan waktu dan menyediakan wadah untuk membangun kebersamaan, kemudian kesempatan untuk ngobrol, sharing values dan tadi Pak Ben dan Bu In ada hobi sama-sama berkuda begitu ya. Ini ada pertanyaan begini, apakah aktivitas dengan anak seperti main game lalu mendengarkan musik, nonton film itu juga ini kalau filmnya mungkin bukan film rohani gitu ya, apakah ini juga bisa dilihat sebagai hal yang rohani juga begitu? Ya. Oke, silakan. Prinsipnya bukan masalah rohani, tapi apakah kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Kalau misalnya kan dulu kita punya, kalau game komputer pun kadang-kadang kita mungkin kalau kita bisa main, kita pada waktu anak-anak bersama-sama sudah tidak bersama-sama lagi, misalnya ada di tempat masing-masing, kita terpencar, ayo kita main game sama-sama, semua main game yang sama online gitu. Saya ikut. Kalahan gitu ya kita ketawa-ketawa bersama. Nah ya that's what kita encourage mereka, kalaupun kita ada bersama nggak bisa bersama main game pun oke. Nonton film kadang-kadang masih oke gitu ya kan, tetapi itu bukan terhitung kegiatan bersama yang karena tidak ada unsur dialog, kebersamaan, ketawa bersama, cerita bersama, kira-kira begitu. Gitu. Ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Pak Ben dan Bu In. Di masa-masa pandemi seperti ini, tentunya tidak mudah untuk kita dan banyak pergumulan ya, sebagai orang tua bergumul dengan banyak hal. Nah, bagaimana kita tetap berkomitmen terus untuk bisa punya ketetapan hati gitu ya, di masa yang begitu sulit untuk hidup saja itu beberapa keluarga itu begitu sulit. Nah, bagaimana kita bisa tetap punya satu komitmen dedikasi bahwa generasi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, anak-anak ini bisa tetap kita punya dedikasi untuk betul-betul membesarkan mereka di dalam satu environment yang divine atau environment yang untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Silakan Pak Ben dan Bu In. Justru pada masa-masa seperti itulah seharusnya kita itu jadi bisa lebih dekat
baik dengan anak-anak, dengan keluarga, juga dengan Tuhannya kan. Justru kita bisa pakai kondisi yang seperti ini untuk membuat kita jadi bersatu. Kalau saya begitu melihatnya, bukan malah dilihat beratnya, memang mungkin berat, tapi kalau kita bisa ditanggung bersama, kita sudah bisa bersyukur, bisa bersama, bisa bernapas, ini aja bersyukur loh ya. Kita bisa bilang begitu ya. Itu akan membuat kebersamaan itu dan kondisi yang seperti ini pun tidak membuat kita jadi jatuh. Gitu. Saya akan encourage anak-anak untuk kita semua itu selalu punya dalam kondisi apapun, kita itu menjadi orang-orang yang produktif. Artinya adalah menghasilkan sesuatu. Jadi tidak melihat bahwa kita itu menjadi korban dari keadaan, tetapi di dalam kondisi yang sulit pun kita masih tetap bisa berkreasi. Ya, salah satu yang saya tunjukkan di slide berikutnya itu kan ada satu Instagram yang saya buat gitu. Saya buat untuk di ayat yang ke-8 dan 9 tadi dari Ulangan 6 itu dikatakan kita harus tempelkan, ditulis di ambang pintu rumahmu segala macam itu, kira-kira begitu. Zaman dulu mungkin ambangnya ambang pintu gitu loh, tapi sekarang itu portalnya adalah portal Instagram begitu, kira-kira begitu. Saya akan tempelkan gitu apa yang firman Tuhan yang saya ingat, yang saya dapatkan, saya gambar di situ, sehingga saya tempelkan di situ, sehingga anak-anak juga bisa lihat bahwa di dalam kondisi itu kita tetap harus create something, remind us, remind other people, to be an influence, a good influence to others, produce something, itu yang saya ingatkan terus-menerus, sehingga itu menjadi sesuatu yang satu energi yang positif untuk anak-anak menghadapi situasi yang tidak mudah. Yang terpenting mungkin boleh saya tambah sedikit ya, bagaimana kita sebagai orang tua ini menghadapi apapun meskipun berat, tapi membuat anak kita itu tetap merasa secure. Dan bagaimana itu bisa terjadi kalau kita sendiri juga secure di dalam Tuhan. Kalau kita sendiri menggantungkan hidup kita, harapan kita itu juga kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan itu membuat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat dalam hidup kita sendiri. Yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Mungkin itu tambahan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ben dan Bu In ya. Kalimat-kalimatnya ini meneduhkan sekali gitu ya. Ngomongnya pelan tapi tes gitu ya. Saya percaya kita semua diberkati. Saya pun diberkati. Last conclusion, bolehkah Pak Ben atau Bu In untuk menyampaikan apa pesan yang akan disampaikan sebagai kesimpulan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Silakan. Ya. Kita itu tidak jadi guru agama untuk anak-anak kita, tapi kita itu men-sharingkan kehidupan yang real bersama-sama dengan Tuhan kita. Jadi cari pendekatan yang tidak formal, dan every time is an opportunity untuk kita untuk men-sharingkan kehidupan kita di dalam spend time with them, untuk di dalam setiap season di dalam kehidupan mereka, tetapi sharing bahwa arahkan mereka secara sabar, untuk arahkan mereka untuk mengerti bahwa panggilan hidup ini bukan hanya yang mereka semua orang pikirkan, tetapi ada tujuan hidup yang Tuhan inginkan mereka capai di dalam kehidupan mereka sendiri. Itu gunakan waktu yang anytime, anywhere, any situation, share your life, dan itu mulai dari kita sendiri. Saya ingat juga satu yang membuat Samuel seperti ini pasti juga karena ada Hana yang punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan dia yang menjawab doanya sehingga lahir Samuel. Maka dari itu Samuel itu diberi nama
karena aku memintanya dari Allah, ya kan? Nah, itu adalah start pertama bagaimana akhirnya contoh itulah dari seorang Hana, ibu rumah tangga biasa, bukan siapa-siapa, tapi dia bisa menanamkan sesuatu di dalam hidupnya Samuel. Sampai Samuel bertemu secara pribadi dengan Tuhan sendiri, mempunyai relasi sendiri dengan Tuhannya. Setelah itu saya rasa kita nggak perlu khawatir. Itu adalah goal kita sebagai orang tua, terutama kalau dibantu dengan papanya, kita akan menjadi sangat senang. Baik, ya, terima kasih sekali lagi Pak Ben dan Bu In. Sampailah kita, Bapak Ibu, peserta webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk Bapak Ibu sore hari ini menjadi berkat, ya, dan kita bisa membawa generasi selanjutnya di dalam kehidupan kita, yaitu anak-anak kita, untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Arthur Siagian untuk menutup di dalam doa. Silakan, Pastor. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih oleh kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam webinar kita pada sore hari ini. Dan saya ingin kembali mengingatkan sebelum kita menutup dalam doa webinar kita, bahwa pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab akan kita bahas dalam Instagram Live kita di hari Minggu jam 4 sore gitu, bersama dengan Pak Ben dan Ibu In, dan juga nanti ada teman-teman dari CHB Center. Dan juga yang kedua, saya kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa segera mendaftar untuk ikut dalam webinar keluarga kita di bulan Mei yang akan datang, tepatnya tanggal 30 Mei, pukul seperti hari ini, pukul 4 sore, begitu, dengan tema Mother's Image. Yang menjadi pembicara nanti adalah Ibu Syuling, beliau adalah salah seorang guru sekolah minggu di dalam gereja Masa Depan Cerah Surabaya, dan juga Ibu Indrawati Kusno. Beliau pelayanan kelompok sel anak interdenominasi. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti juga akan memperoleh berkat gitu dalam webinar keluarga kita di bulan yang akan datang. Sebabnya saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa ikut dan mendaftarkan diri Bapak Ibu kembali untuk bisa join dalam webinar keluarga MDC di bulan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Ben, terima kasih Ibu In untuk berkat yang telah dibagikannya, dan juga terima kasih Pak Wenas yang sudah memandu acara kita pada sore hari ini. Kita akan mengakhiri webinar keluarga kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita satu hati, kita berdoa, biarlah kiranya apa yang kita dengar pada sore hari ini, Tuhan memakainya untuk memberi semangat yang baru dan menguatkan kembali iman kita, percaya kita bahwa Allah masih bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau Allah masih terus berkarya dalam hidup kami. Di tengah segala keterbatasan kami, di tengah ketidaksempurnaan kami ya Tuhan sebagai orang tua ya Allah, kami tak percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami katakan, kehidupan yang kami tunjukkan, itu boleh memberi, ya Tuhan, memberi teladan ya Tuhan bagi anak-anak kami, memberi inspirasi bagi mereka, dan mendorong mereka ya Tuhan untuk memiliki roh yang lapar dan haus akan Engkau, sampai anak-anak kami ya Tuhan boleh menemukan ya Tuhan apa yang menjadi maksud-Mu, purpose ya Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap mereka. Selagi kami berdoa membawa anak-anak kami dalam tangan Tuhan, kami tak percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berkarya. Sekalipun hari ini ya Tuhan kami masih melihat ada banyak hal yang kurang dalam hidup mereka, tapi buat kami ya Tuhan orang tua mereka ya Tuhan untuk tidak putus asa ya Allah, tapi mampukan kami untuk semakin lagi bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kami, bagi Tuhan
selalu mungkin. Berkati ya Tuhan, keluarga-keluarga ya Tuhan, dari kami semua ya Tuhan yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Berkati kalau ada sesuatu yang sulit, yang sukar, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan pulihkanlah keadaan kami. Biarlah mujizat demi mujizat Tuhan buat di dalam keluarga kami masing-masing. Lagi berkati ya Tuhan Pak Ben dan Ibu In, dan berkati juga putra-putri mereka. Biarlah Tuhan berkat-Mu selalu ada atas mereka, menopang mereka, sehingga hidup keluarga Pak Ben ya Tuhan boleh tetap menjadi kesaksian dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan mereka dan kehidupan putra-putri mereka. Juga Pak Wenas ya Tuhan yang boleh memandu ya Tuhan acara kami pada sore hari ini juga Tuhan berkati, untuk keluarganya juga Tuhan berkati ya Tuhan, sehingga segala yang baik itu ya Tuhan juga boleh terus Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Sekali lagi terima kasih untuk sore hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri ya Tuhan webinar kami pada sore hari ini, dan kami berdoa minta berkat Tuhan turun atas kami semua, memberi kepada kami kekuatan yang baru, memberi kepada kami semangat yang baru ya Tuhan, untuk kami boleh tetap terus berlaku setia di hadapan Tuhan, melayani keluarga kami dari hari ini sampai Kristus datang kembali. Kami terima berkat-Mu dengan iman kami, dan kami akhiri webinar kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu di IG Live minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.